langsung aja. Jadi ada yang request ya, salah satu netizen, subscriber gue mungkin. Kan gue nggak bisa lihat siapa yang subscribe ya. Tapi thank you udah request. Jadi beliau bilang, bang, kelemahan yang pakai naik motor apa sih? Oke, mungkin gue ceritain kali ya. Kelemahan pakai naik motor ya. Setelah kurang lebih hampir setahun. Jadi gue beli di Oktober atau November tahun lalu ya. Ya anggaplah udah mau setahun. Dan ini motor literally cuman buat San Mori doang ya, nggak buat macam-macam. Jadi kekurangan yang pertama adalah mahal. Jadi motor ini tuh menurut gua mahal banget untuk kelas 250 cc. Terus sorry ya kalau anginnya masih belum ditutup ya sore. Jadi untuk kelas 250 cc, tapi ini 4 silinder, harganya di atas 100 juta ya. Jadi ada 3 varian, mungkin nanti gue kasih di gambar di sini. Jadi ada varian yang paling bawah yang 100 juta, terus ada yang 129 juta yang ABS. Tipe gue tuh yang paling tinggi ya, yang RR. Jadi ini kalau salah 133 juta, tahun lalu gue beli. Menurut gue itu mahal ya, mahal banget untuk sebuah motor 250 cc. Jadi gue sebagai ownernya juga bilang ini mahal. Nah, terus kalau ngomongin mahal tuh kita bisa lihat dari sisi lain, yaitu dari sisi perawatannya ya. Ini gue nggak tahu exactly olinya berapa liter, cuman gue kalau ganti oli tuh 700-an, 800-an something. Itu bukan oli yang banget ya, yang common aja kayak Motul gitu-gitu. Kalau biaya servis gue nggak tahu berapa karena masih gratis ya. Servisnya itu masih gratis. Terus mahal yang ketiga tuh dilihat dari sisi, jadi mahal pertama dari harga, mahal kedua itu dari sisi perawatan lah ya, mahal ketiga itu dari sisi aksesoris bro ya. Anak Matic ya, dan aksesoris Matic 150 itu murah-murah ya. Ini tuh mahal-mahal banget. Kayak lu perhatiin nih spion gua, merek Moto, itu lu bisa googling sendiri ya harganya berapa. Wow banget, maksudnya cuman untuk sebuah spion gitu. Dan ini windshield gua MRA, lu googling juga ya, itu gila banget sih mahalnya. Nah itu satu mahal. Terus kelemahan yang kedua adalah boros. Kalau lu perhatiin di sini gua 31-26 lah, ini enggak MID ini agak-agak ngaco ya. Aslinya itu bisa 119 sih. (119, 115), apalagi udah ganti knalpot ya kayak gue tuh 119 lah ya. Cuman kalau masalah boros ini menurut gue positif negatif ya. Maksudnya nggak positif banget ya boros ya pasti negatif. Cuman karena gue pakai ini kayak cuman seminggu sekali, seminggu 2 kali nih, jadi nggak terlalu berasa sih. Kecuali kayak orang yang pakai harian ya gitu. Terus jadi bensinnya itu berkisar 119, 116 ya. Kalau lu bawa motor kayak gue gini yang nggak pernah RPM tinggi itu bisa 120-an. Cuman pasti nggak mungkin irit banget sih, nggak mungkin irit banget. Ya 250 cc wanting, 4 silinder juga wanting, jadi nggak mungkin irit banget. Terus yang ketiga adalah, kelemahan yang ketiga adalah overheat, panas. Jadi kalau lu perhatiin nih, gue bawa kalem gini udah 98 derajat. Kalau misalnya macet-macetan tuh RPM tinggi terus, gigi rendah terus, lu malas ganti gigi, itu bisa 100-an lebih, 107. Punya gue nggak tahu kenapa yang RR nih panas banget ya. Jadi kalau 97 itu udah mulai berasa di daerah daerah selangkangan, daerah paha gitu udah mulai berasa. Jadi itulah kenapa ini juga tidak dibenarkan ya. Kadang-kadang tuh anak ZX atau anak moge sekalipun tuh kadang-kadang suka speeding dikit, atau kita sering bilangnya cari angin. Ya karena itu supaya ngademin si motornya.
Habis itu kan biasa kita pelan lagi, paling gitu aja sih. Sorry tadi nggak masuk. Terus kelemahan yang kekurangan ya, kekurangan kelemahan yang selanjutnya yang keberapa tadi ya? Tadi kan mahal, boros, panas, terus nextnya ini mungkin ini opini pribadi gue ya, sekali lagi. Ini opini pribadi gue, setiap user beda juga treatmentnya ya. Nextnya adalah berat, ya berat. Ini berat, gue nggak tahu ya berat kosong atau berat bersih. Kalau di website itu 187 something ya, berarti hampir 200 kilo. Jadi buat teman-teman yang mau beli ZX 25R gitu kan, yang dulunya sebelumnya anak Matic 150 kayak gue, yang biasa bawanya PCX, NMAX, Vario gitu, gue saranin kalau misalnya pertama kali bawa ini jangan kenceng-kenceng dulu bro ya. Meskipun kalau misalnya udah di jalan tuh agility-nya emang mantap banget di motor ya. Cuman dalam keadaan tertentu lu bener-bener harus nopang badan lu. Apalagi kalau misalnya mau putar balik, mau cornering dikit, itu lu bener-bener harus nopang badan lu. Gitu ya. Jadi berat. 187 kilo bro. Jadi kalau misalnya lu turun napak satu, artinya lu beban motor lu 40% sekitar lu tahan di kaki kanan atau enggak kaki kiri. Teorinya sih gitu ya. Terus yang terakhir itu kelemahannya, gue kasih tau 5 doang ya kalau menurut opini pribadi gue ya. Kelemahannya, bentar, gue inget-inget lagi, kemarin gue udah bikin ininya ya. Kalau dihujat netizen itu ini ya opini ya. Jadi gue nggak anggap sebagai kelemahan. Jadi ya nggak cuma ZX lah, semua motor, semua apapun, bahkan sekelas HP aja ada yang dibenci, ada yang dihina gitu. Jadi ya gue nggak pernah masukin hati juga lah ya. Kayak ya udahlah, masa baper sama ketikan, yoi kelas. Enggak lah, cuman gue kadang-kadang bingung aja sih. Kayak video motor, coba video nyalip biasa, video lurusan gitu kan, lurus kosong nyalip, gue disumpahin crash, gue disumpahin mati aja. Itu gila sih menurut gue. Ya meskipun cuma ketikan lah ya, apa nggak takut ini ya, maksudnya timbal balik gitu ke mereka ketika kita nyumpahin orang yang negatif gitu. Cuman ya sekali lagi, terserah dia aja lah ya. Ya udahlah ya, namanya juga berkonten kan, nggak mungkin dikomenin kecuali gue matiin komennya ya. Sebentar bro ya, gue gak lupa nih ya, yang kelima itu apa ya? Ntar dulu ya, kita belok dulu deh. Tuh apa ya? Udah berat, udah boros, udah. Oh, satu lagi, ergonomi. Oke, yang kelima itu adalah ergonomi atau posisi berkendara. Ya, gue paham banget ya. Gue paham banget ZX itu adalah motor sport. Motor sport seperti pada umumnya. Yang pasti pegel itu adalah absolut atau kepastian. Menurut gua pribadi, ZX itu nggak terlalu pegel, cuman somehow posisi footstepnya itu kurang ke belakang. Jadi inilah kenapa gua kesini, karena gua mau ganti footstep. Jadi posisi badannya maju, tapi posisi kakinya itu cengkring gitu loh. Ya gimana ya gue jelasin ini, ya begitulah ya. Jadi posisinya agak nyangkring gitu. Jadi itulah kenapa anak-anak ZX tuh pada ganti footstep. Seperti itu sih. Jadi menurut gua posisi ergonominya itu kurang ya. Kalau masalah pegel pasti pegel. Kalau nggak mau pegel ya naik Matic, istilahnya gitulah ya. Cuman ada yang kurang aja dari posisi default ya. Kayak kaki ini nih, harusnya kurang ke belakang dikit. Itu baru enak sih menurut gua.
Tapi overall sih enak ya, karena ini ya meskipun underrev juga nggak terlalu pegel. Tapi ya kalau yang namanya riding jauh, buset. Aduh kaget gua. Enggak marah kok, kaget aja saya. Tapi udah banyak riding jauh, pasti pegel sih. Pasti pegel banget. Nggak mungkin enggak. Itu udah kayak common things lah ya. Pasti pegel banget. Aneh, Cok. Anan kali ya? Ya paling itu aja ya. Untuk kelebihan kayaknya nanti aja ya di spare video. Mungkin karena motor gue ini mau di inep ya. Jadi nanti aja mungkin di spare video. Paling itu aja sih yang bisa gue sampaikan. Thank you banyak nih subscriber. Thank you yang udah nonton. Thank you juga udah yang suka. Thank you juga yang udah membenci ya. Semua thank you banget udah mampir di video gue. Thank you. Sehat-sehat selalu bro.